Adakah seorang ahli bangunan di masa sekarang yang sanggup membangun bangunan seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan lengkap dengan segala relief yang memuat pesan-pesan bijak, tanpa mempergunakan alat-alat modern? Adakah seorang pandai besi pada zaman sekarang yang sanggup membuat keris pusaka seindah dan sedetail seperti pada zamannya empu-empu di Jawa ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, dengan pamor-pamor yang amat mempesona itu? Sanggupkah orang-orang Timur Tengah dan orang Barat membuat kerajinan kain tenun dan kain batik seindah dan seelegan buatan tangan-tangan terampil putra-putri Nusantara? Hasil karya nenek moyang sendiri tidak dihargai. Peninggalan kebesaran sejarah leluhur sendiri tidak pernah disyukuri. Benar-benar sebuah bangsa durhaka, tak beda dengan rayap yang berusaha merobohkan tiang-tiang rumah tempat mereka dilahirkan. Kedurhakaan itu muncul akibat hilangnya kesadaran sebagian besar masyarakat kita karena sejak kecil sudah disuapi racun dogma. Racun dogma terbukti amat mematikan, logika langsung hilang, jadi bebal dan bodoh tapi malah merasa paling tahu dan merasa paling benar. Tak beda dengan katak yang lahir dan besar di dalam tempurung kelapa, tapi bisa menceritakan luasnya alam semesta. Ngibul, tapi apa yang mereka merasa paling tahu dan paling benar itu cuma hasil katanya, dari mendengar penuturan orang lain, tanpa mengalami dan membuktikan cerita itu benar atau sebatas kebohongan yang dirangkai menjadi cerita tanpa bukti yang enak didengar. Tak beda dengan gosip, banyak bumbu ditambahkan ke dalam cerita, agar gosip itu jadi tambah gurih dan tambah dibicarakan banyak orang. Setelah racun dogma meracuni aliran darah, nenek moyang sendiri langsung disumpahi, benda-benda peninggalan leluhur sendiri dikutuki, tapi nenek moyang bangsa pencipta dogma malah dibangga-banggakan dan disanjung-sanjung setinggi langit. Keris pusaka hasil karya leluhur sendiri malah dirusak dan dihancurkan, dibilang ada setan di dalamnya. Candi Megah Agung hasil karya leluhur bangsa, dibilang buatan jin. Kain batik hasil buah karya putra-putri sebangsa, malu untuk dikenakan. Malah bangga pakai busana model budak di zaman Fir'aun, busana tanpa unsur keindahan, tanpa motif, dan sama sekali tidak menunjukkan keelokan dan keberadaban pemakainya. Dogma dan ajaran yang diterima tanpa mau berpikir dan berlogika, pasti berakibat kebutaan batin. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Jika berusaha dituntun agar melek dan peka bisikan kesadaran, malah langsung pasang kuda-kuda dan ambil senjata buat menghabisi orang waras yang berusaha menyadarkannya. Seandainya dari dulu anak bangsa diajar untuk mengenal dan memahami betapa tinggi dan luhurnya adat budaya dan ajaran luhur nenek moyangnya sendiri melalui pendidikan budi pekerti dan pendidikan sejarah Indonesia di sekolah-sekolah milik pemerintah maupun swasta secara benar, tentunya bangsa besar ini tidak mungkin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa besar dengan keanekaragaman adat budaya yang luar biasa tingginya. Tapi semua itu belum terlambat jika pemerintah segera membenahi keadaan yang runyam ini, yang menggiring masyarakat awam untuk membenci leluhurnya sendiri, untuk memuja-muja dan takluk kepada bangsa asing yang notabene berada jauh di bawah leluhur Nusantara sendiri di dalam segala hal. Sudah waktunya bangsa besar ini bangkit dan jadi sadar sepenuhnya akan kebesaran leluhurnya. Sadarlah, tidak ada ajaran benar yang takut kehilangan pengikut. Jika ada ajaran yang takut kehilangan pengikut, itu tandanya tidak benar. Karena kehilangan pengikut berarti kehilangan harta benda, dan tidak ada seorang pun yang mau kehilangan mata pencahariannya akibat menyusutnya pelanggan. Untuk mempertahankan income, mereka akan lebih gencar lagi menebarkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat melalui cerita-cerita mengerikan yang akan dialami oleh pengikutnya jika berani meninggalkan ajaran itu. Semua cerita itu bohong, tidak ada satupun bukti yang bisa dijadikan pembuktian bahwa ancaman-ancaman ketakutan itu memang ada dan ada beberapa orang saksi hidup yang telah membuktikannya. Rahayu Nusantara, jayalah Indonesia.